Imbas curah hujan tinggi dan meluapnya sejumlah sungai di Karawang, Jawa Barat merendam ribuan hektar sawah di Karawang. Akibatnya saudara petani merugi karena gagal panen. Visual yang Anda saksikan ini adalah sawah yang terendam banjir. Data BPBD Kabupaten Karawang mencatat selain merendam ribuan rumah, banjir juga merendam lebih dari 4.700 hektar sawah yang tersebar di beberapa kecamatan, sebagian besar berada di wilayah utara Karawang. Imbas banjir, petani mengalami kerugian akibat gagal panen. Selain itu, sejumlah padi yang berhasil dipanen oleh tengkulak ditawar dengan harga yang sangat murah, antara Rp2.000 hingga Rp2.500 per kilogramnya, karena kualitasnya buruk. Banjir yang merendam sawah milik petani bukan kali pertama. Petani berharap Sungai Citarum, Sungai Cibeet, Sungai Cilamaya, dan Sungai Kalen Bawah yang menjadi penyebab banjir dapat dinormalisasi. Kali Pak, sawah saya aja 1 hektar nggak keambil sekarang Pak. Gagal panen Pak ya? Gagal panen, siapa yang tanggung jawab coba kalau begini kan? Kalau cuma relokasi itu ke petani nggak bisa nyawa. Mau kerugian petani udah berapa? Hanya kali bayar berarti? Ngajak kudu dibayar, sedangkan 3 kali 11 nih ya pemilihan. 2 kali panen belum sekali kelihatan Pak. Modalnya udah berapa? Sekarang baru mulai keambil, padi udah pada menguning, gantem air. Otomatis gagal Pak. Hingga Minggu malam, saudara, banjir masih merendam 15 desa di Karawang, Jawa Barat. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian. Tingginya curah hujan membuat sejumlah sungai di Karawang, Jawa Barat meluap. Akibatnya 15 desa di 7 kecamatan direndam banjir. Bahkan saudara, di desa Karangligar sendiri ketinggian air mencapai 50 cm hingga 2,5 meter. Totalnya 3.964 jiwa terdampak akibat banjir dan mayoritas masih mengungsi. Banjir tak hanya merendam permukiman warga tapi juga ribuan hektar sawah. Kita pantau situasi terkini dari banjir di Karawang, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Desa Sukamakmur, Karawang. Adi, selamat pagi. Ribuan hektar sawah terendam dan artinya ini gagal panen sudah di depan mata. Lantas bagaimana kondisi terkini di sana, Adi? Edwin dan juga saudara, kondisi saat ini ribuan sawah yang terendam banjir. Memang beberapa titik sudah mulai berangsur surut, namun demikian masih ada sekitar 4.200 lebih hektar sawah yang saat ini masih terendam banjir, dan kondisinya seperti yang saya pantau tempat saya melaporkan, ini adalah bukan tambak, melainkan sawah milik warga petani Desa Sukamakmur serta Desa Karangligar. Beberapa aktivitas di belakang saya merupakan warga yang tengah mengambil ikan, tapi bukan ditambak. Ini sekali lagi, ini adalah sawah yang kemudian terendam banjir dengan ketinggian mulai dari 50 cm, bahkan yang terendam mencapai 1 meter lebih. Dan ini menyebabkan kondisi padi yang sudah ditanam sebagian besar sudah mati akibat membusuk, mengingat banjir yang merendam pesawahan ini cukup lama, sudah berlangsung lebih dari 2 pekan, dan ini mempengaruhi dari kondisi ketahanan batang padi yang kemungkinan akan memburuk, dan beberapa padi yang sudah mulai panen juga akan membusuk begitu, hingga ini mengancam kerugian bagi para petani untuk hasil panen yang tahun ini rencananya akan dilakukan. Dan berdasarkan pantauan kami, tidak hanya di satu titik ini banjir yang merendam ribuan hektar sawah. Kami pantau lebih dari 10 kecamatan ikut terendam banjir akibat dari tingginya curah hujan serta luapan sejumlah sungai di wilayah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, berdasarkan pantauan dan wawancara kami dengan sejumlah petani, persoalan yang dihadapi oleh para petani ini cukup banyak. Pertama, menghadapi banjir yang memungkinkan kondisi padi-padi mereka akan mati kemudian tidak bisa dipanen. Sementara persoalan lainnya, beberapa petani memang sudah bisa menghasilkan atau memanen sebagian padinya sisa dari banjir tersebut. Namun demikian, persoalan dihadapi adalah kondisi padi yang setelah dipanen ini mengalami kondisi memburuk atau membusuk, sehingga oleh para tengkulak ini ditawar dengan harga yang sangat murah, antara 2.000 hingga 2.500. Ini yang menjadi kemudian persoalan serius yang harus juga ada ikut campur dari pemerintah untuk bisa
mengatasi persoalan pertanian di wilayah Kabupaten Karawang. Mengingat Karawang ini menjadi salah satu lumbung padi nasional sehingga perlu penanganan serius, salah satunya permintaan para petani agar kemudian banjir yang terus terjadi di wilayah Kabupaten Karawang sejak 15 tahun lalu ini terus terjadi, dan hari ini petani meminta agar sejumlah sungai yang menjadi penyebab banjir seperti Sungai Citarum, Sungai Cibeet, Sungai Cilamaya, Kalen Bawah, serta sejumlah lainnya yang saat ini kondisi sudah dangkal dan kondisi tanggul yang cukup parah, ini segera diperbaiki oleh Balai Besar Wilayah Sungai, Kementerian PU, agar kemudian banjir yang terus terulang setiap tahun ini tidak terjadi kembali. Dan berdasarkan wawancara kami juga bahwa kerugian atas banjir yang terjadi di sawah-sawah para petani ini lebih dari 20 juta. Terakhir kami wawancara dengan salah satu petani, biasanya para petani ini dalam 1 hektar bisa menghasilkan antara 5 hingga 7 ton. Namun demikian akibat banjir yang terjadi, ini petani hanya bisa mengambil sekitar 1 ton. Itu pun hasilnya tidak bagus seperti biasanya. Artinya kondisi padi membusuk sehingga perlu sejumlah proses agar kemudian padi ini bisa menghasilkan beras. Beberapa petani yang memiliki modal cukup, mereka melakukan pemanasan dengan cara teknologi oven. Kemudian dalam jangka waktu beberapa hari ini bisa digiling menjadi beras. Namun kami juga mantau beberapa petani yang tidak memiliki modal, mereka hanya pasrah melihat kondisi sawah yang kemudian terendam banjir dan kondisi padinya ini membusuk. Satu-satunya andalan adalah panas alami atau panas matahari yang mungkin bisa menolong para petani. Namun berdasarkan pantauan kami, memang kemarin sempat panas atau curah hujan sempat menurun. Namun hari ini rintik-rintik hujan kembali turun dan kondisi mendung, dan ini memungkinkan petani sulit untuk mengeringkan padi yang terendam banjir. Edwin. Baik Adi, nampaknya ini menjadi persoalan sistemik yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Lantas, apakah ada respons dari pemerintah setempat terkait dengan hal ini? Apa solusi konkret yang kiranya bisa diberikan kepada petani? Saat ini pemerintah menyikapi anjloknya harga padi yang ditawar oleh para tengkulak. Dalam hal ini Bulog melakukan upaya penyerapan terhadap gabah-gabah petani yang berhasil dipanen dengan ketentuan harga HET yakni 6.500. Artinya solusi ini bisa dimanfaatkan oleh para petani, terutama mereka yang sudah bisa menghasilkan padinya atau berhasil memanen paninya pasca terendam banjir ini, sehingga bisa sedikit mengobati kerugian atas banjir yang terjadi para petani di wilayah Kabupaten Karawang ini. Nantinya untuk teknis penyerapan gabah dari Bulog ini, para petani ini bisa menghubungi pihak Babinsa atau PPL setempat yang setiap harinya melakukan bertugas di wilayah itu. Dan ada call center juga yang bisa dihubungi oleh para petani hingga tidak ada penipuan ataupun penetapan harga di bawah 6.500 untuk kemudian petani ini bisa menikmati dari solusi yang diberikan oleh pemerintah. Sementara solusi yang jangka panjang yang akan diberikan oleh pemerintah, terutama di wilayah Kabupaten Karawang, saat ini pemerintah tengah membangun pintu air pengendali banjir, terutamanya di wilayah Kecamatan Teluk Jambe Barat, yang hampir setiap tahun terjadi dan sudah 15 tahun terjadi. Ini tengah membangun pintu air pengendali banjir yang lokasinya berada di titik pertemuan arus antara Sungai Cibeet dan Sungai Citarum. Dan ini ditargetkan akan selesai pada bulan September nanti dan diharapkan bisa meminimalisir dampak banjir yang terjadi hampir setiap tahun di wilayah Kabupaten Karawang ini. Selain itu harapan besar para petani di Kabupaten Karawang, PBWS dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk melakukan normalisasi dan perbaikan tanggul-tanggul sepanjang aliran daerah aliran sungai tersebut, juga melakukan normalisasi, perbaikan hingga banjir yang terjadi ini bisa teratasi dan petani bisa kembali melakukan upaya cocok tanam dengan baik dan tenang tanpa was-was dihantui dengan banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Edwin. Itu yang tentunya menjadi harapan kita juga, Adi. Namun tadi sempat disebutkan untuk produksi dan juga hasil panen yang biasanya bisa mencapai 5 hingga 7 ton. Lalu di masa banjir seperti ini 1 ton dan bahkan bisa berpotensi untuk menjadi sampai 5 bahkan 0% seperti itu karena adanya kerusakan. Dan jika
apakah sudah ada data, Adi, terkait dengan berapa persentase penurunan dari produksi hasil panen di Karawang? Karena kita tahu Karawang juga menjadi sentra dari produksi padi yang ditunggu oleh seluruh Indonesia. Presentasi penurunan akibat dari banjir ini cukup tinggi, artinya hampir 50% penurunan produksi gabah akibat banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini terus memaksimalkan upaya agar kemudian suplai padi yang Karawang merupakan salah satu lumbung padi, ini juga berupaya dengan memaksimalkan daerah-daerah yang tidak terendam banjir. Artinya ekstensifikasi, intensifikasi ini terus dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian bisa meningkatkan produksi padi dan menjaga ketahanan pangan dan menjaga Karawang menjadi lumbung padi secara nasional. Dan itu sudah dilakukan dengan upaya-upaya sosialisasi kepada para petani. Kemudian juga sejumlah dinas yang kemudian turun langsung memberikan wawasan serta pengetahuan para petani, terutama mereka petani yang tidak terdampak banjir seperti di tempat saya melaporkan ini. Mayoritas petani yang terdampak banjir adalah wilayah utara Kabupaten Karawang, dan ini merupakan dampak dari kondisi curah hujan yang tinggi wilayah hulu sungai Citarum, Cibeet, Kalenbawa, serta sungai Cilamaya, sehingga kondisi ini bisa diantisipasi untuk kemudian tetap menjaga produksi gabah di wilayah Kabupaten Karawang. Seperti saya sebutkan tadi, ekstensifikasi serta intensifikasi adalah salah satu solusi yang akan dilakukan untuk kemudian menjaga produksi gabah yang saat ini memang untuk di sebagian wilayah ini turun akibat banjir yang terjadi. Namun upaya-upaya lain terus dilakukan untuk kemudian bisa menjaga produksi padi untuk tetap bisa menjaga ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Karawang serta menjaga Karawang sebagai lumbung padi nasional. Edwin. Sosialisasi kepada petani, ekstensifikasi dan intensifikasi, lalu juga tadi dari Bulog ada penyerapan dengan harga eceran tertinggi, terendah maksud kami, lalu juga tentunya ada pintu air yang diharapkan dapat menjadi solusi dari tumpahnya debit air keluar dari sungai-sungai yang ada di Karawang dan juga terutama di Karawang Utara. Terima kasih banyak dari laporan lengkap Anda, Adi Wahadi melaporkan langsung dari Desa Sukamakmur di Karawang. Selamat bertugas kembali, Adi.